Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa itu daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sering kita mendengar dalam pengalaman kehidupan sosial kita atau informasi-informasi yang disampaikan melalui media massa yang memberitakan bagaimana kesepakatan kelompok kolektif untuk merancang sebuah rencana membinasakan atau menjatuhkan seorang yang dianggap sebagai penghalang dari rencana kolektif manusia itu. Jadi dengan berbagai cara mereka akan berusaha untuk membunuhnya atau menyingkirkan dia, menjatuhkan dia. Sebab bagi mereka kehadiran tokoh itu adalah sebuah ancaman bagi mereka, sebuah ancaman yang akan merusak rancangan mereka. Oleh karena itu perlu dibinasakan. Nah, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, ada juga sekiranya hubungan antara peristiwa yang ditampilkan oleh penginjil Yohanes pada kesempatan ini, di mana orang-orang Yahudi bersepakat dengan imam-imam kepala atau mahkamah agama pada waktu itu untuk menangkap Yesus. Jadi motif mereka atau latar belakang mereka menangkap Yesus karena mereka melihat fenomena yang terjadi di tengah umat melalui tindakan Yesus atau mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus atau maupun ajaran-ajaran Yesus bagaikan magnet yang menarik banyak orang, sehingga orang-orang itu percaya kepadanya dan mengikuti dia, dan konsekuensinya mereka meninggalkan pemimpin agama mereka sebelumnya, misalnya ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan sebagainya. Jadi fenomena itu bagi sebagian orang itu tadi itu menjadi sebuah awal yang kurang baik bagi mereka, sebab
Jika hal itu terjadi, maka mereka akan kehilangan cara untuk mempertanggungjawabkannya kepada orang Roma apa yang sedang terjadi. Dan oleh karena itu mereka merancang atau merencanakan untuk menangkap Yesus, ya. Dan bahkan ya untuk memberikan kesaksian tertentu kepadanya, sehingga mereka terbebas dari tuduhan ataupun mereka bisa memberikan sebuah tanggung jawab kepada orang-orang Roma ya terkait peristiwa-peristiwa yang berhubung dengan Yesus dan orang-orang banyak pada waktu itu. Jadi teman-teman, saudara-saudari, perjuangan mereka itu sebenarnya, atau pemikiran mereka itu sebenarnya bukan murni membela sebuah kebenarannya, atau bukan murni untuk mengatakan suatu peristiwa mereka kehilangan, atau mereka takut bertanggung jawab, atau mereka tak ingin kehancuran terjadi di tempat mereka. Tetapi sebenarnya itu adalah motif kepentingan itu menjadi titik temunya atau titik pangkal dari rencana mereka. Kalau orang banyak mengikuti, otomatis pendapatan mereka ya berkurang. Bisa jadi seperti itu. Karena Yesus akan mengajarkan hal-hal yang baik yang setidaknya itu bertolak belakang dengan ajaran-ajaran orang itu. Sehingga mereka merasa rugi ya dengan kehadiran Yesus. Tindakan atau rencana mereka kemudian untuk menangkap Yesus ya itu sebuah rancangan ya, untuk agar orang-orang itu kemudian tidak percaya lagi kepada Yesus. Tentu nantinya itu ya tuduhan yang akan diberikan kepada Yesus itu ya bukan sebuah tuduhan berdasarkan kejahatan murni dilakukan oleh Yesus, tapi itu adalah sebuah tuduhan palsu yang disampaikan dan dituduhkan kepada Yesus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, apapun yang terjadi itu kebencian mereka ya kepada Yesus itu ya sudah mendarah daging, sehingga berbagai cara pun mereka lakukan pada waktu itu. Yesus pun ya tidak ngambil pusing dengan mereka. Yesus setelah mendengar informasi itu dia pergi meninggalkan mereka ke tempat di pulau sekitarnya. Dikatakan tadi ya pada waktu itu Yesus pergi ke daerah dekat padang gurun, sebuah kota yang bernama Efraim. Dia tinggal bersama murid-muridnya di situ. Yang untuk menghindari kejaran orang-orang tadi ya, sebab itu masih merupakan ya setidaknya mungkin kita katakan takut atau bagaimana, bukan, tapi mungkin Yesus mempunyai rencana lain juga ya, atau ada sebuah rencana tersembunyi di balik Yesus pergi ke situ, tentu ada maksud tertentu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih ya, terkadang kalau kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing ya, mungkin diri kita ya berada dalam sebuah kelompok yang mempunyai rencana ya untuk menjatuhkan sesama ya, karena motif kebencian, cemburuan sosial dan sebagainya ya. Bisa saja itu terjadi. Kita ingin orang lain itu ya mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan kesejahteraan, memperoleh kesejahteraan. Tidak menginginkan orang lain itu bahagia. Dan karena itu ya ada kesepakatan kolektif ya untuk menyingkirkannya atau untuk merendahkan dia dan sebagainya ya. Jadi mungkin kita terkadang dalam situasi tertentu ya seperti itu. Sebenarnya penginjil Yohanes pada kesempatan ini mengajarkan kita itu bagaimana bertindak rendah hati, menerima kelebihan orang lain, mengakui kelebihan orang lain. Ya, orang lain itu ya bagi para filsuf ya, Gabriel Marcel, dia mengatakan itu ya kehadiran kebermaknaan. Artinya kan kehadiran orang lain itu ya kehadiran diriku sendiri, karena nilai yang dia punya itu ya nilai saya, sehingga di hadapan orang lain itu ya saya tidak dapat berbuat apa-apa selain saya menghormatinya, menghargainya. Kalau saya membencinya ya otomatis saya membenci diri sendiri, karena saya membenci nilai yang ada pada diri saya sendiri. Tuh Yesus mengatakan ya bahwa kasihilah sesama manusia. Mungkin prakteknya itu atau bentuknya itu tadi saling menghargai, saling menghormati terhadap kelebihan orang lain, terhadap apa yang dimiliki orang lain. Itu salah satu bentuk cara kita ya mengekspresikan diri sebagai saudara dalam iman maupun saudara dalam kemanusiaan. Bukan malah kita menghancurkan. Tuhan sendiri ya tidak menghendaki
hal itu. Mungkin ya Tuhan menghindari itu, menghindari orang-orang tadi, mau mengatakan bahwa perbuatan mereka itu tidak baik, tidak bisa menjadi contoh bagi kita untuk melakukannya bagi sesama kita. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.